Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen Bapak Muhammad Abdul Aziz. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Dan langsung saja inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Pasari Dewi dengan NIM 2130821017. Dan saya Ahmad Dik Permana dengan NIM 2130821001. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang memaknai kebenaran ilmiah filsafati yang terdapat di dalam Pancasila. Memaknai kebenaran ilmiah filsafati yang terdapat dalam Pancasila. Berbicara tentang Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari status Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila harus dipromosikan sebagai sumber utama bagi para pemimpin pemerintahan dalam pengelolaan negara. Pancasila sendiri sejatinya harus mampu menjadi ruh dan jiwa bagi setiap perilaku-perilaku bangsa. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat perjalanan Pancasila sendiri dalam konstelasi sejarah terkadang terkooptasi oleh kepentingan penguasa dan kelompok-kelompok tertentu. Secara etimologis, dari bahasa Yunani terdiri atas 2, yaitu pilin dan philia. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Filsafat sebagai produk, yaitu jenis pengetahuan, konsep pemikiran, aliran atau sistem, contohnya idealisme dan materialisme. Dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu mencari hakikat Pancasila secara menganalisis dan menyusun secara sistematis. Secara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pasar epistemologis silsilah Pancasila ada 3 unsur, yaitu logos, pathos, dan ethos. Cabang-cabang filsafat terdiri dari 6, yaitu metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Sistem ciri filsafat Pancasila antara lain, sila Pancasila merupakan kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat atau utuh, Pancasila silanya terpisah-pisah. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat utuh itu digambarkan sebagai sila 1 meliputi ketuhanan, sila kedua meliputi manusia, rakyat, dan keadilan. Satuan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu hierarki, ketentuan sila-sila dalam arti formal yang logis, dan piramidai dalam bentuk sifatnya memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan dasar aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitasnya, dan bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi, dan keberadaan manusia atau benda, alam semesta yang masuk ke dalam kosmologis atau metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan dengan upaya untuk mengetahui hakikat dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila.
Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dalam dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Selanjutnya ada epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, pada 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori keberadaan pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologis. Aksiologis, landasannya adalah sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani atau aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin valere yang pada sesuatu sifatnya yaitu abstrak dan dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan atau goodness. Nilai ini sesuatu yang berguna. Nilai ini juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Dan untuk kesimpulannya ialah kebenaran berarti terpenuhinya hakikat keadilan. Inilah makna kebenaran dalam Pancasila yang bersumber dari sila kelima itu sendiri. Hakikat daripada adil menurut pengertian ilmiah yaitu terpenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak dalam hidup sebagai sifat hubungan antara yang satu dengan yang lain, dan mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara satu dengan yang lain adalah wajib, sehingga kebenaran dalam konteks Pancasila merupakan kebenaran yang memiliki keterkaitan dengan moralitas. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan ataupun dalam makna dari isi materi dari kami. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.